Oke, kita akan lanjutkan lagi pembahasan di modul matematika kelas 9 ya. Sekarang materinya tentang bab fungsi nih. Kita langsung aja ke sini. Di sini ada soal nomor 1. Diagram panah berikut ini yang merupakan fungsi P dari Q. Baik, di sini tuh sebetulnya ada gambar ini ya, diagram panah. Kalau fungsi itu merupakan suatu relasi ya, relasi itu hubungan yang himpunan pertama dengan yang kedua gitu ya, pertama dan kedua itu yang memasangkan setiap anggotanya tepat satu ya. Sekali lagi, memasangkan setiap anggotanya tepat satu kali di himpunan yang keduanya gitu ya. Di sini kan ada himpunan P sama Q ya, pertamanya P, keduanya Q. Ini tiap anggotanya yang P itu 1, 2, 3, anggotanya Q itu A, B, C gitu ya. Nah, syaratnya yang pertama tadi adalah setiap anggota yang di asal ya, yang P ini harus memilih tepat satu di Q. Jadi nggak boleh dia dua kali milihnya, atau tidak milih sama sekali, itu nggak boleh gitu ya. Kita coba lihat yang pokoknya mulai dari D aja ya, sengaja. Yang D ini lihat ya, anggota P itu yang angka 1 milih satu kali ya, yang 2 ini milih satu kali ya, meskipun pilihannya sama kayak yang P nggak apa-apa. Tapi yang ketiga, anggota yang ketiga ini milihnya dua kali, maka dia tidak memenuhi syarat suatu fungsi ya. Ini salah nih. Yang B udah jelas nih ya, dia milihnya dua kali dan juga ada yang tidak milih, ini juga salah. Yang C juga ada yang nggak milih dan milihnya dua kali, salah juga ya. Nah, berarti udah jawabannya yang benar adalah yang A gitu ya. Lanjut yang nomor 2. Nomor 2 ini perhatikan gambar diagram berikut yang bukan merupakan fungsi ya, berarti yang kebalikan yang tadi ya. Yang I dulu, lihat di sini, cek semua anggota yang pertama ini dia milihnya satu kali ya, berarti dia memenuhi syarat fungsi ya, dan semua anggotanya juga milih. Yang kedua ini gagal karena di sini ada yang milih dua kali ya, dia salah nih, bukan fungsi. Yang ketiga juga sama, dia ada yang milih dua kali dan ada yang tidak milih juga, ini berarti bukan fungsi juga. Ini mah betul ya, ini semua anggotanya milih tepat satu kali ke anggota yang sebelahnya. Jadi jawabannya yang bukan adalah yang ini sama ini kan ya. Oke, silakan contoh yang sendiri lah ya. Yang nomor 3, istilah domain. Domain fungsi itu adalah domain ya. Domain itu adalah daerah anggota yang asal gitu, anggota pada himpunan asalnya, yaitu anggota yang A ini. Nah, domain di sini ya berarti A, B, C, dan D ya. Udah, berarti jawabannya udah jelas yang ini nih. Selain domain, istilah yang lain itu ada yang namanya kodomain. Ini domain tuh daerah asal. Kalau yang kodomain ini disebutnya tuh daerah kawan ya, sebelahnya gitu ya. Ada juga range itu daerah hasil. Apa bedanya sama yang antara kodomain sama range? Kalau kodomain ini semuanya ya anggota yang anggota pasangan ya, anggota tujuannya si 1, 2, 3, 4, 5 yang ini nih ya, semuanya. Tapi kalau range itu hanya anggota di kodomain yang punya pasangan di A, yang dipilih sama si A nih ya, yaitu 1, 2, 3, dan 4. 5-nya enggak ya, dia bukan range gitu ya. Itu bedanya antara kodomain dan range gitu ya. Sip. Lanjut lagi yang nomor 4, peta dari 2 X plus 7. Jadi ini kalian tinggal ganti aja si X nya itu sama dengan 2 ya, untuk menentukan peta dari 2 atau pasangan dari 2 tuh. Jadi ini tinggal masukin aja secara aljabar ya. Kan di situ rumusnya tuh fx sama dengan x plus 7. Nah, karena x nya 2 ya, maka ganti si x ini jadi 2.
Jadi F2 sama dengan 2 tambah 7 gitu ya. Jadi sama dengan berapa tuh? Tinggal cari aja hasilnya dari sini ya. Nomor 5 juga ini sama kayak yang nomor 4 sebelumnya. Sekarang si X nya berubah jadi 12 nih. Kan disitu maksudnya F12 itu, ini kan asalnya itu si X ya. Nanti dimasukin ke rumus fungsi ini nih di soalnya 3x plus 1. Jadi X nya diganti aja sama 12 jadi F12 gitu ya. Nah isi X nya juga diganti sama nih, jadi 3 kali 12 nih tambah 1 berarti jadi, nah tinggal 3 kali 12 berapa tuh ya, ditambah 1 nanti hasilnya berapa tuh ya, cari di sini jawabannya. Nomor 6 sama ya kayak nomor 5, tinggal ganti aja si X nya jadi min 4 ya. Cobain sendirilah, nggak akan dijelasin lagi di sini. Terus nomor 7, nah nomor 7 variasi dari soal nomor 4, 5 sama 6 nih ya. Di sini tuh cari dulu F4 nilainya berapa gitu ya. Berapa ya dimasukin ke sini, X nya diganti sama 4 gitu ya. Jadi F4 sama dengan 4 kuadrat dikurangi 5 kali 4. Nah gitu ya maksudnya. Nanti tulis di sini hasilnya berapa. Terus hitung juga yang F-2. Nah diganti ya jadi F-2 sama dengan min 2 pangkatin 2 gitu ya, dikurangi 5 kali min 2 gitu ya. Nanti dihitung berapa hasilnya di sini nih. Nah udah ini dapat, nanti tinggal ditulis saja ya hasil ini dikurangi dengan hasil yang ini nih berapa. Nah gitu ya, tinggal ditulisin hasilnya berapa. Sip, lanjut lagi yang nomor 8. Nomor 8, jika FK sama dengan 33, maka nilai K nya berapa ya. Ini aljabar lagi. Jadi kan ini Fx sama dengan 3x tambah 9. Nah ini nih ya, karena di sini yang di soal tuh diketahuinya FK sama dengan 33, tentukan nilai K ya. Kita ganti aja di sininya FK. Kalau lihat di sini berarti si X nya berubah jadi K ya. X yang ini berubah jadi K. Jadi di sini 3 kali K gitu ya, tambah 9. Atau kalau lebih senangnya langsung aja nggak usah pakai tanda kurungnya, FK aja langsung di sini. 3K aja langsungnya, X nya berubah jadi K tambah 9 sama dengan 33. Kenapa bisa ini? Karena ini nih ya, FK sama dengan 33, jadi kayak gini nih. Tinggal pindah ruas aja 9 nya sini nih ya. Jadinya 3K sama dengan 33 dikurangi 9. Jadi 3K sama dengan ini berapa nih gitu ya. Sehingga K sama dengan hasil dari ini dibagi sama 3. Nah, dapatnya nilai K nya berapa ya. Sip, nomor 9 sekarang. Ditentukan Fx sama dengan ini, daerah asalnya min 2, min 1 dan seterusnya gitu. Dari hasilnya berapa? Ini kalian masukkan ya atau ganti ya nilai X itu sama ini satu persatu ya. Cari dulu F min 2 berapa nih. Masukin ke rumus ini nih. Jadi F min 2 sama dengan 5 dikurangi 2 kali min 2. Nah, berapa tuh hasilnya? Tulisin tuh ya. Terus F min 1 berapa gitu ya, F0 berapa, F1 berapa, dan seterusnya sampai 2 nih. Nanti tinggal ya dirangkum aja ya di sini jawabannya itu berapa aja, apakah yang ini, yang B, yang C atau yang itu ya. Sip, lanjut lagi nomor 10. Nomor 10 ini sama kayak nomor 8 tadi ini ya. Tadi mah FK ya, ini mah FA. Ya sama ya, kayak kurang lebih kayak ini. Jadi kan ini Fx sama dengan 3x min 2. 3x min 2 ini ya. Nah si yang diketahuinya FA nih, FA sama dengan, ya berarti kan X nya berubah jadi A ya, jadi 3A min 2 ini harus sama dengan ini nih 7, dengan 7 gitu. Ya udah tinggal aljabar lagi aja ya, 3A sama dengan 7, ini pindah ruas ke sini jadi plus 2 gitu ya. 3A sama dengan
9 gitu ya, dan lanjutin lah ya, dapat nilai A nya berapa tuh. Sip ya. Nomor 10 kayak gitu. Nah nomor 11 nih ada variasi yang lainnya nih. Nomor 11 ini diketahui fungsi f nya tuh dinyatakan oleh fx sama dengan ax plus b. Diketahui f1 nya 3, f min 3 nya 11, nilai a nya sama b nya berapa tuh gitu. Gimana ini gitu ya. Baik, caranya kayak gini. Ini kan diketahui fx sama dengan ax plus b. Fx sama dengan ax plus b. Nah, diketahui pertama itu f1 nih. F1. Ini x ya berubah jadi 1 ya. Sehingga kalau misalkan kita masukkan ke sini, maka f1 ini nilainya jadi x nya berubah 1 ya. 1 kali a berarti a doang ya, tambah b sama dengan 3 itu ya. Terus yang f min 3, nah berarti x nya berubah jadi min 3 ya sini. Berarti jadi karena x nya berubah jadi min 3, jadi sini min 3a tambah b sama dengan berapa nih, 11. Nah gitu. Nah udah kayak gini, tugas kita tinggal cari nilai a sama b nya berapa, biar kita tahu si rumus fungsi ini tuh bukan rumus ya, si nilai a sama b ini buat jawab di pertanyaan itu berapa. Nah ya, tinggal dikurangin aja langsung nih, dieliminasi. Nah gini, jadi a dikurangi min 3a berarti jadi 4 ya, 4a. A dikurangi 3a, jadi ini kototan gini nih, a dikurangi 3a, a dikurangi negatif 3a, 1 dikurangi negatif 3 ya gitu. Jadinya 1a ya, 1 dikurangi negatif 3 jadi a tambah 3a dong kan ya, jadi 4a gitu. B dikurangi B habis ya. Ini jadi 3 dikurangi min 11 berarti jadi min 7 ya. Itu salah ya, min 8. Nah gini nih ya, lanjutin jadi a sama dengan min 8 per 4, jadi a nya sama dengan min 2 gitu. A nya udah dapat, tinggal cari yang b nya sekarang. Pilih aja salah satu persamaan yang atas aja ya, gampang ya. A tambah b sama dengan 3. A nya tadi min 2 ya, jadi min 2 plus b sama dengan 3, sehingga jadi b sama dengan bina ruasnya ya, 3 tambah 2 berarti jadi b nya sama dengan 5 gitu ya. Udah deh jawabannya ini nih ya. Sip. Lanjut lagi nomor 12. Sama kayak nomor 11 tadi. Ya tugas kita tinggal cari tahu dulu nilai a sama b nya ya. A nya berapa, b nya berapa gitu, buat nentuin nilai a tambah 2b tuh berapa gitu ya. Sip, kita ulang lagi sekalian nge-review yang tadi biar ada contoh yang lainnya. Oke, lihat sini. Ini kan fx sama dengan ax plus b. Yang diketahui pertama f2 sama dengan, berarti x nya berubah jadi 2 ya, jadi di sini 2a tambah b sama dengan 1. Terus 4, f4 berarti jadi 4a tambah b sama dengan 7 gitu. Udah ya, tinggal eliminasi aja langsung set. Ini habis ya, 2 dikurangi 4 berarti jadi min 2 ya, min 2a, 1 dikurangi 7 jadi min 6. Jadi a nya sama dengan min 6 bagi min 3, jadi a nya sama dengan 2. Tinggal cari b. B nya kita pilih salah satu yang ini aja ya, jadi 2a tambah b sama dengan 1. Tadi a nya 2 aja, jadi 2 kali 2 tambah b sama dengan 1, jadi sini 4 tambah b sama dengan 1, jadi b nya sama dengan 1 dikurangi 4.
min 3. Belum selesai karena yang ditanya adalah nilai A tambah 2B. Tadi A nya 2 ya, jadi 2 tambah 2 kali B nya min 3. Udah deh ya, tinggal hitung aja ya, 2 kali min 3 dulu ya. Min 6 ya, 2 tambah min 6 tuh berapa tuh ya. Sip, itu yang nomor 12. Nomor 13 ini sama kayak nomor 12 juga ya, hanya kalimatnya aja yang dirubah lah ya. Coba lihat sini nih. Jadi ini yang diketahui fx sama dengan ax plus b, sama kayak tadi. Nah di sini katanya nilai dari fungsi itu untuk x sama dengan min 3 adalah min 15 ya. Berarti kita bisa tulis lagi kayak gini lah ya. X untuk ini x nya ini min 3 ya, berarti di sininya berubah jadi min 3a ya, tambah b sama dengan min 15. Nah gini, ini kalimat yang pertama nih. Kalimat yang kedua, jika nilai fungsinya untuk x sama dengan 3 adalah 9, nah f 3 berarti ya sama dengan 3a tambah b sama dengan 9 gitu. Nah nilai dari f-2 tambah f2 berapa? Nah ini mah nanti ya. Jadi kita cari dulu aja si a dan b nya dulu ya, untuk menentukan nilai menentukan rumus fungsinya atau apa. Nah gini nih, tinggal dieliminasi aja kayak tadi ya, langsung aja dikurang. Min 3 kurangi 3 jadi min 6. A ini habis ya, B kurangi B ini berarti min 15 min 9 jadi min 24, sehingga A nya sama dengan min 24 dibagi min 6, dapat A nya adalah 4. Lanjut kita cari B. Cari B ya, yang ini aja ya, 3A tambah B sama dengan 9. A nya kan 4 jadi 3 kali 4 tambah B sama dengan 9, ini 12 tambah B sama dengan 9, dapat B nya adalah 9 dikurangi 12 yaitu min 3. Sehingga atau bisa disimpulin si fx nya yang tadinya ax plus b, karena a nya dan b nya udah ketemu, berubah jadi fx sama dengan 4x min 3. Jadi a nya berubah jadi 4, b nya jadi min 3. Ini nih, ini modal untuk nyari tahu nilai f min 2. F min 2 berarti 4 kali min 2 tambah dikurang 3 berapa tuh gitu ya. Terus satu lagi cari f2, masukin ke sini, 4 kali 2 dikurangi 3. Nah berapa tuh? Udah ketemu ini, tinggal dijumlahkan ya, tambahin berapa tuh hasilnya. Tinggal cari aja jawabannya di option A, B, C atau D ya gitu. Sip, lanjut nomor 14 ya. Nomor 14 ini ada grafik fungsi atau gambarnya nih ya. Oke, tulisin titik-titik yang dilalui sama garisnya untuk menentukan rumus fungsi yang benar di sini tuh yang mana gitu ya. Caranya gini. Ini si titik sebelah sini nih yang Paugi merahin, dan yang bawah ini. Yang pertama adalah koordinatnya itu di 0,6 ya. Jadi x-nya dulu 0, sumbu x-nya nilainya 0 dia, dan si y-nya 6 jadi 0,6. Kalau yang ini berarti jadi min 2,0. Yang ini nih. Ingat ya, ini selalu x, y ya. Ini juga sama, ini x, y. Nah, berarti kalau mau menentukan rumus fungsi yang benar, tinggal substitusi aja si x sama y-nya. Nah, contoh yang pertama nih. Ini kan
min 3 sama min 3x min 6 ya, yang option A. F x sama dengan min 3x min 6. Nah kita pilih yang ini aja lah ya, pakai yang ini nih. F 0 berarti ya, karena x nya 0 sini, sama dengan min 3 kali 0 min 6. Nah kalian hitung nih, berapa ini jawabannya. Kalau misalkan jawaban ini, jawabannya tadi kalian hitung sama dengan yang 6, sama dengan 6, maka berarti ini benar. Tapi kalau misalkan enggak, berarti salah. Itu ya, coba kita hitung. Min 3 kali 0, 0 ya, 0 dikurang 6 berarti jadi min 6. Ternyata pas dimasukin si x nya 0 ya, berdasarkan ini hasilnya malah min 6. Beda sama ini ya, berarti jawaban yang A ini salah. Lanjut lagi yang B. Yang B, kita coba yang B ini 3 kali fx sama dengan 3x min 6. Berarti kalau kita pakai ini ya, Pak boleh nggak pakai ini? Boleh ya, pilih aja salah satu, mau ini atau ini. Lebih bagus sih dua-duanya ya. Ini dicek, ini juga dicek, khawatir ternyata ketika dicek sama ini bener nih misalkan ya, pas dicek lagi sama ini ternyata salah gitu ya, maka gak jadi ya benernya gitu. Jadi harus bagusnya dua-duanya ya. Tapi kalau misalkan udah ketahuan satu salah gitu ya, udah berarti yang satu lagi ya mau benar atau salah tetap jawabannya salah gitu ya. F0 ya, sekarang kita coba dulu yang cek yang ini. F0 sama dengan 3 kali 0 dikurang 6. Hasilnya ternyata min 6 juga ya. Beda ya, salah. Berarti ini jawaban yang B juga salah. Coba yang C sekarang. Yang C kan fx sama dengan min 3x tambah 6. Jadi min 3 kali x nya 0 ya, tambah 6. Ternyata pas dihitung hasilnya adalah 6 ya, benar nih. Jangan bahagia dulu, dicek dulu ya. Satu lagi yang ini biar lebih meyakinkan. Nah kalau misalkan ini benar, maka jawabannya langsung C gitu ya. Kita sekarang cek F-2 sekarang ya. F-2, nah ini jawabannya harus sama dengan 0 ya. Berarti sini min 3 kali min 2 tambah 6. Min 3 kali min 2 berarti positif 6 tambah 6. Pas dijumlahin malah 12. Salah dong ya yang C. Yang C ternyata gagal ya. Nah, ya udah pastilah yang D jawabannya, kan tinggal di itu doang. Tapi kita cek aja lah, nggak apa-apa. Ini fx sama dengan 3x plus 6. Berarti kalau misalkan kita cek yang ini dulu ya, yang 0,6 dulu. X nya kan 6, x nya 0. 3 kali 0 tambah 6 berarti jawabannya 6. Benar ya, ini betul. Cek lagi satu lagi. Sekarang kalau misalkan si min 2,0, ini ya min 2, 3 kali min 2 tambah 6. 3 kali min 2 min 6, min 6 tambah 6 0 ya. Nah berarti karena dua-duanya benar, maka jawabannya adalah yang D ya. Gitu ya untuk menjawab soal nomor 14, sorry. Sip, lanjut lagi sekarang ke nomor 14. Fungsi fx sama dengan 7 min 2x jika f sama dengan 1 nilai. Ini sama ya kayak soal nomor sebelumnya, yang soal nomor 12 nih ya, yang nomor 14 ya. Pogi nggak akan bahas lah karena sama ya. Terus nomor 15 4x tambah f dalam kurung 4x tambah 2 sama dengan x min 3 kalikan x plus 12, maka nilai f22 berapa?
Hati-hati untuk soal yang ini variasinya beda juga ya. Jadi kalian harus ada proses yang ini dulu nih. Di sini kan diketahuinya 4x tambah f dalam kurung 4x tambah 2 ya. Nah, si 4x tambah 2 nya itu harus sama dengan 22 dulu nih. Jadi gini, 4x tambah 2 ini harus sama dengan 22 dulu nih. Cari dulu nilai si x nya berapa. Nah, sekarang kita masukin ya si aljabarinya. 2 nya pindah ruas ke sana, berarti jadi 22 dikurangi 2. Ini 4x sama dengan 20. Sehingga x nya jadi sama dengan 20/4, jadi x nya 5 ya. Nah, setelah itu baru deh ke sini. F 4x tambah 2 sama dengan x min 3 kali x plus 12. Nah, si x nya kan ini 5, jadi F 4 kali 5 tambah 2 sama dengan, nah x yang sini juga ganti sama 5 ya. Jadi 5 kurang 3 dalam kurung 5 tambah 12. Hitungnya ini berarti jadi F 22. Nah, sama kan kayak ini, nilai dari F22 nih. F22 nih sama dengan berapa? Hitung deh yang ini nih. 5 kurang 3 kan 2 ya. 2 kali 5 tambah 12 17. Nah, 2 kali 17 berarti jadi, nah berapa ya? Gitu ya. Ini untuk yang soal nomor 15. Soal nomor 16 sama ya kayak yang nomor 15. Jadi kalian tinggal ikuti aja contoh yang ini untuk jawab soal nomor 16 nih. Oke, lanjut nomor 17. Rumus F dinyatakan dengan fx sama dengan 3x plus 5. Nilai F2A min 2 berapa? Nah, gampang juga ini sebetulnya, cuman ini ada variasi ini doang sih. Jadi kan ini fx sama dengan 3x plus 5 nih ya. X nya ganti sama 2A min 2 paket nih. 2A min 2 sama dengan, nah ini juga yang x yang berubah jadi ini nih ya. Sebelah sini juga sama berubah jadi ini nih. Jadi 3 dalam kurung 2A min 2 tambah 5. Tinggal kali pelangi aja nih. 3 kali 2A jadi 6A. 3 kali min 2 jadi min 6 tambah 5. Tinggal kalian terapiin aja ya, min 6 tambah 5 berapa tuh. Cari jawabannya di sini. Untuk nomor 18 juga sama kayak nomor 17. Kalian tinggal ikutin aja sih contoh yang sebelumnya ya, yang nomor 17 nih. Lanjut nomor 19. Fx adalah fungsi yang memenuhi untuk setiap bilangan real x dan y. Ini soalnya bukan soal yang biasa ya, ini soal yang level olimpiade ini. F dalam kurung x tambah y sama dengan x tambah fy dan f0 sama dengan 2. Nilai f 2016 berapa nih? Oke, ini tricky ya. Kita misalkan ini kan real x dan y ya, ini bilangan real x dan y, jadi bilangan berapapun aja terserah. Pogi pilih aja si nilai y nya itu sama dengan 0 lah, misalkan 0. Maka akibatnya jadi yang asalnya f plus dalam kurung x tambah y ini berubah jadi x. Ntar tulis dulu ya. Nah, asalnya gini ini ya, karena y nya sama dengan 0, jadi x tambah 0 x tambah f0 gitu. Kayak gini nih ya, y nya semua berubah jadi 0. Kita rapiin. Ini berarti jadi fx ya, karena x tambah 0 jadi x ya, sama dengan x tambah f0 nya sebetulnya di sini ketahui nih. Ini jadi alasan kenapa Pak Ogi pilih y nya sama dengan 0 ya. Kalau y nya sama dengan yang lain nanti susah, udah kayak gini mentok aja, nggak tahu gimana lagi ya. Ini f0 ya, f0 nya udah ketahui di sini 2 ya, berarti jadi di sini fx sama dengan x plus 2. Ya udah ya, karena yang ditanya f 2016 jadi f dalam kurung 2016. Nah, x nya berubah jadi 2016 ya. Ini juga ganti jadi 2016 tambah 2. Nah, berapa tuh ya? Nah, tinggal jumahin doang, gampang ya.
Oke. Nomor 20 ini sebetulnya soalnya dianulir ya. Karena nggak ada jawaban di option ABCD gitu ya. Jawabannya mah ada tapi nggak ada di sini nih. Jadi dimodifikasi aja ya si soalnya. Ini kan diketahuinya ini ya yang F 2016 dan seterusnya gitu ya. Ini diganti, ditambahin angka 2 di luarnya. Jadi 2 kali ini berapa tuh ya? Oke, gimana cara ngerjainnya ya? Oke, nomor 20 ini kita coba simulasi dulu untuk nilai F 2016 itu ketika dimasukkan di sini tuh nilainya di berapa nih ya? Di sini aja ya, jawabannya. F 2016 ya, berarti jadi gimana di sini ya? Jadi 2016 per 1 dikurangi 2016, atau hasilnya adalah 2016 per min 2015. Nah gitu ya. Atau bisa ditulis si minnya itu di sebelah sini aja ya. Oke, itu kalau F 2016. F 2015 berarti jadi ya 2015 atasnya ya, per 1 dikurangi 2015, atau jadinya min 2015 per 2014 dan seterusnya ya. Ini polanya sama gitu ya. Jadi untuk nilai F 2016 berarti jadi wadain warnanya ya, jadi minus 2016 per 2015 min lagi, minnya taruh tengahnya, min 2015 per 2014 ya untuk yang F 2016. Berarti yang berikutnya ya ikutin aja polanya gini ya, 2014 per 2013 terus gitu ya. F3 berarti kalau F3 ya min 3 per 2 gitu ya. F2 berarti jadi min 2 per 1. F setengah, nah ini ya F setengah berarti perlu disimulasin kayak gini lagi nih biar kebayang ya. Kalau F setengah berarti ketika dimasukin ke sini ya, ini jadi 1 per 2, 1 dikurangi 1 per 2 gitu kan ya. Berarti ini 1 per 2 per 1 kurangi 1 per 2 ya 1 per 2 lagi ya, atau jadi 1 ya. Oke, tambah 1 yang untuk yang ini. Lanjut lagi F1 per 3, simulasiin lagi ya, F1 per 3. Berarti ini 1 per 3 per 1 min 1 per 3 sama dengan 1 per 3. Ini aja langsung ya, dibagi 1 dikurangi 1 per 3 ya 2 per 3 ya, dibalik berarti jadi 1 per 3 kali 3 per 2 berarti jadi 1 per 2 ya, plus 1 per 2. Oke, tambah titik-titik, tambah yang ini sekarang ya, 1 per 2000. Kalau gitu coba simulasiin di bawah sini aja nih, geser aja dulu ininya ya. Oke, ini soal olimpiade tipe-tipenya gini, jadi nggak bisa selesai nggak bisa selesai satu baris dua baris gitu ya, jadi harus analisisnya lumayan. F1 per 2015 berarti jadi 1 per 2015 per 1 dikurangi 1 per 2015 sama dengan
kayak gini langsung ya, 1/2015 dibagi, ini kan 1 berubah jadi 2015/2015 ya, 2015 dikurangi 1 berarti dari 2014/2015 nih, dibalik berarti jadi 1/2015 kali 2015/2014, coret 2015 nya, berarti jadi 1/2014, sehingga di sini yang 1/2015 nya adalah jadi 1/2014. Tambah ya, kita lihat aja pola ya, 1/2015 berubah jadi 1/2014 ya, berarti untuk yang 1/2016 berubah jadi 1/2015 gitu ya. Nah, dari pola ini kalian bisa lihat ininya ya, apa, polanya. Ketika kalian pasang-pasangkan ini sama ini kan hasilnya jadi -1 nih. Ini sama ini kan -2 ya, tambah 1 jadi -1 ya. Ini -3/2 tambah 1/2 berarti jadi -2/2 kan ya, atau alias -1. Terus dan seterusnya. Ini harusnya ada pasangan sebelah sini tapi nggak ketulis ya, ini aja langsung nih. Ini juga kalau kita jumlahin yang ini sama yang ini berarti jadi -2014/2014 kan ya, sehingga disederhanain lagi jadi -1. Yang ini juga sama nih, -1 juga, sehingga yang yang ada barisan atau deret ini akan ada sebanyak 2015 -1-nya tuh ya. -1-nya ini ada sebanyak 2015. Kenapa bisa tahu 2015 ya? Karena ini kan separohnya, ini kan dari sini dari 2016 sampai F2 ya. Berarti 2 sampai 2016 tuh ada sebanyak 2015 angka gitu ya. Ini juga sama nih, 2 sampai ini gue ya sama 2015 juga sama tuh ya. Jadi ada sebanyak 2015 pasang -1-nya tuh, sehingga bisa dihitung hasil dari penjumlahan ini semua nih ya, F 2016 dan terus sampai sini adalah -2015 gitu ya. Nah, karena tadi udah dimodifikasi ya, di sini kaliin 2 sehingga tinggal kalikan 2 aja si -2015 yang ini nih, sehingga hasilnya adalah 2 kali -2015 itu hasilnya adalah -4030 gitu ya. C gitu ya jawabannya. Oke, kalian mudah-mudahan bisa paham apa yang Pogi jelaskan barusan gitu ya. Karena memang ini levelnya level matematika lanjut gitu ya, perlu pemahaman yang luar biasa. Kalau misalkan masih bingung juga ya silakan boleh di rewind lagi si video yang ini nih ya dari awal. Oke, lanjut ke nomor 1 esai terakhir. Ini Pogi hapus saja ya. Hapus. Diketahui suatu fungsi ini nih ya, AX plus B grafik fungsinya melalui titik M. Nah, tentukan nilai si K-nya. Ya, ini sama seperti soal sebelumnya, tentukan dulu nilai A sama B-nya ya. Ini kan diketahui titik M ini selalu X, Y ya. Ini juga X, Y. Sehingga bisa ditulis kalau misalkan nilai F5 ini sama dengan -2 gitu ya, yang ini nih. Kalau yang ini berarti jadi F1 itu sama dengan 2. Nah, karena ini rumusnya ya, Fx sama dengan AX plus B, sehingga yang ini berubah jadi F5 sama dengan
5A tambah B sama dengan min 2 ya. Nah yang ini juga berubah jadi F1 sama dengan A tambah B sama dengan 2. Sip, tinggal eliminasi aja kayak tadi ya, eliminasi dikurang nih. 5 kurang 1 jadi 4A ya, B kurang B habis, ini jadi min 4. A yang ini berarti jadi min 4 dibagi 4, A nya adalah min 1. Sekarang kita tinggal cari B. Jadi salah satu persamaan yang ini aja ya, gampang. A tambah B sama dengan 2, berarti jadi min 1 tambah B sama dengan 2, dan B nya sama dengan 2 tambah 1, jadi B nya adalah 3. Tinggal untuk menentukan nilai K nya. Nah kalau tadi kan ini ditulis jadi ini ditulis jadi ini, berarti yang ini F4 sama dengan K gitu ya. Nah udah, kita balikin lagi aja ke sini nih, ke si rumus fungsinya ya. Setelah diketahui A sama B nya, berarti si Fx yang asalnya tuh AX plus B, nah ini ya, berubah jadi Fx sama dengan A nya tadi kan min 1 ya, jadi min X plus B nya 3. Nah ini ganti aja ke sini jadi F4 ya, F4 sama dengan min 4 tambah 3 ya, yang sama dengan K ini nih. Ini berarti jadi min 1 sama dengan K. Nah sini nilai K nya adalah min 1. Jawabannya gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang sudah kita bahas tadi gitu ya, dan semoga bisa ada ilmu yang bisa bermanfaat di jenjang keilmuan matematika yang berikutnya gitu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.